Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nopriani Irwana, Nurul Rahmawati, dan Rida Rianti akan menjelaskan dari jurnal Action Research yang berjudul Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Menulis di Sekolah Dasar. Jurnal yang di sini ada Action Research di kelas tinggi sekolah dasar. Jurnal pada tahun April 2014 yang penulisnya Julela MS yang akan direview oleh kelompok kami. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian dalam Action Research di sini untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas 5 SD dan memperoleh data konkret apakah pendekatan kontekstual dapat meningkatkan kemampuan menulis narasi siswa kelas 5 SD 04 Karet Setiabudi di Jakarta Selatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nopriani Irwana. Baiklah, yang selanjutnya yaitu latar belakang. Keterampilan menulis sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa merupakan tahapan akhir yang dikuasai siswa, karena siswa dapat menulis dengan baik apabila serangkaian tahapan aspek keterampilan berbahasa telah dikuasai siswa. Sehingga diharapkan pada akhirnya, siswa dapat memenuhi standar kompetensi kemampuan berbahasa dalam aspek menulis, yaitu menulis secara efektif dan efisien berbagai jenis karangan dalam berbagai konteks. Untuk dapat menulis secara efektif dan efisien bukanlah hal yang mudah, sebab diperlukan serangkaian proses yang panjang. Proses tersebut akan dijalani oleh siswa melalui tahapan-tahapan dalam pembelajaran bahasa. Salah satu tahapan pembelajaran menulis adalah kegiatan tersebut sebagai sumber inspirasi dalam menulis karangan melalui berbagai pendekatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendekatan yang memungkinkan untuk memenuhi tuntutan persoalan di atas adalah pendekatan kontekstual. Melalui pendekatan kontekstual, guru dapat mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata anak. Dalam pendekatan kontekstual, siswa dapat dikondisikan dalam kelompok kecil atau masyarakat belajar learning community, sehingga mereka dapat berlatih berkomunikasi apa-apa yang telah diketahuinya tanpa merasa terbebani. Untuk subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 5 SD Negeri 04 Karet Setiabudi, Jakarta Selatan. Untuk metode penelitian yaitu observasi dan tes menulis narasi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian. Yang pertama, melakukan observasi awal dan sosialisasi rancangan penelitian dengan guru kelas 5 SD serta mahasiswa S1 PGSD yang akan dilibatkan sebagai kolaborator atau pengamat. Menyusun perencanaan pembelajaran dan pembagian tugas antara peneliti dengan guru kelas 5 dan guru kelas 4 sebagai kolaborator serta mahasiswa S1 PGSD. Yang ketiga, menyosialisasikan tugas. Yang keempat, menyusun skenario pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual dengan metode dan media yang bervariasi. Selanjutnya, mempersiapkan alat bantu pembelajaran. Dan yang terakhir, merencanakan jadwal pertemuan dan jadwal pelaksanaan tindakan secara periodik bersama guru mitra untuk melakukan refleksi. Oke, baiklah, saya Rida Rianti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hasil penelitian. Di sini ada 5 hasil penelitian. Yang pertama itu identifikasi aspek-aspek menulis. Di sini peneliti mengidentifikasi aspek-aspek menulis dari data yang didapat sesuai dengan komponen dalam keterampilan, mengungkapkan ide atau gagasan, ataupun isi tulisan. Kemudian keterampilan ini mengorganisasi tulisan sesuai dengan pengungkapan bahasa yang dapat dipahami dengan baik. Penulisan dengan tata tulis yang benar yang sesuai dengan pedoman dan ejaan yang benar. Yang kedua yaitu tentang keterampilan mengungkapkan ide sesuai karakteristik narasi. Di sini hasil dari pengamatan selama proses pembelajaran dan hasil tes menunjukkan bahwa kesulitan siswa dalam mengungkapkan ide secara tertulis sangat menonjol. Banyak siswa yang menceritakan secara lisan dengan baik, tetapi ketika ditugasi menuliskannya mereka merasa kesulitan. Selanjutnya, keterampilan organisasi narasi. Di sini dalam meningkatkan keterampilan ini, peneliti menemukan bahwa siswa mengalami kesulitan mengurutkan cerita secara teratur atau kronologisnya. Konflik-konflik ditulis secara terpisah, belum ada kata hubung atau disebut belum dengan koheren. Kemudian,
kompetensi kebahasaan. Dalam penelitian ini, peneliti juga menemukan bahwa siswa masih banyak menggunakan kata yang berulang-ulang, serta penulisan kata yang kurang lengkap. Kemudian yang terakhir itu keterampilan menggunakan tata tulis. Hal ini perlu dikembangkan menurut peneliti dalam keterampilan karena menggunakan ejaan meliputi penulisan huruf, pemakaian huruf, dan juga penggunaan tanda baca. Hal ini perlu ditegaskan kepada siswa bahwa kesalahan satu huruf saja bisa bermakna lain. Oke, yang terakhir itu yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, menerapkan strategi. Yang pertama itu adalah top-down processing atau pembelajaran dimulai dari masalah kompleks untuk dipecahkan, kemudian menggali keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua, cooperative learning. Siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan siswa lain tentang suatu problem. Siswa belajar dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah yang ia hadapi. Melalui pembelajaran dalam kelompok inilah, siswa belajar untuk mendapatkan pengetahuan, pengeksplorasi pengetahuan. Generative learning menekankan pada integrasi yang aktif antara materi atau pengetahuan yang baru diperoleh dengan skemata, sehingga siswa mampu beradaptasi ketika menghadapi stimulus yang baru. Kesimpulan yang kedua, yaitu penerapan strategi pembelajaran dengan memberi feedback langsung dan menantang yang mengacu pada pendekatan kontekstual yang berupa pernyataan positif dan komunikatif yang diberikan kepada siswa yang memerlukannya. Misalnya, siswa yang masih tampak kesulitan dalam mengembangkan isi tulisannya, maka guru mengajukan pertanyaan. Coba lihat, baca pelan-pelan, sudah itu pahami apa yang terjadi. Cara ini dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas siswa dalam mengembangkan tulisan. Kesimpulan yang ketiga, yaitu mencermati hasil menulis narasi pada siklus yang kedua, yakni keterampilan siswa dalam aspek-aspek pengembangan gagasan masih belum mencapai target yang diharapkan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.